Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmah dan saya Nur Hafiza Az-Zahra dengan guru kimia kami yaitu Ibu Dr. Randa Jati Setiasi MSI. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan melaporkan hasil praktikum kami yaitu yang berjudul korosi dengan waktu pengerjaan selama seminggu, yaitu pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 19 September 2021 dalam kurun waktu seminggu. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih itu korosi? Kenapa sih korosi itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Dan bagaimana sih cara menghambatnya? Nah, jadi apa sih itu korosi? Korosi adalah rusaknya permukaan logam akibat berinteraksi langsung dengan udara, air, dan zat lain-lain di sekitarnya. Pada material besi tersusun atas atom Fe yang bersifat netral. Nah, jika atom Fe ini berinteraksi dengan oksigen dan air, maka akan ada perubahan pada atom Fe tersebut. Kondisi ini mengakibatkan atom Fe enggak netral lagi. Dia akan mengalami oksidasi menjadi ionnya, yaitu ion Fe2+. Ion tersebut akan berinteraksi lagi membentuk besi oksida atau Fe2O3 atau yang kita kenal dengan karat. Biasanya kalau di besi itu dia berwarna coklat ke merah-merahan. Nah, kalau dengan yang disampaikan oleh si Aul ini, kenapa ya emas ini nggak berkarat? Padahal kan dia sama-sama kena udara, juga sama-sama kena air kan? Iya, benar juga tuh. Kenapa sih Kak Jarah? Nah, ini kita akan bahas sedikit mengenai penjelasannya. Reaksi pada emas sedikit berbeda. Apabila kita memperhatikan deretan volta, yaitu deret yang dapat menunjukkan logam mana yang mudah mengalami oksidasi dan logam mana yang sulit mengalami oksidasi. Besi atau Fe berada di sebelah kiri hidrogen, artinya termasuk ke dalam logam yang mudah untuk teroksidasi. Nah, makanya logam ini dapat bereaksi lebih lanjut dan mudah membentuk karat logam, sedangkan logam emas atau yang berada di sebelah ujung kanan deret volta, artinya emas adalah logam yang paling sulit untuk teroksidasi. Nah, di sini kita akan sedikit menunjukkan mengenai sel volta ya. Nah, Fe itu kan besi ya. Nah, Fe itu kan di sini. Dia itu mengarah ke sebelah kiri, yang otomatis itu adalah logam yang mudah untuk teroksidasi. Sedangkan emas itu adalah Au dan dia mengarah ke sebelah kanan. Sudah jelas kan? Kalau ke sebelah kanan berarti dia makin susah untuk teroksidasi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita hapus ya. Wah, keren banget ya penjelasannya. Tapi Kak Jarah, kenapa aluminium itu nggak berkarat? Padahal kan aluminium itu lebih mudah teroksidasi daripada besi. Ya, kenapa ya? Oke. Jadi, aluminium yang sering kita pakai itu bagaimana? Oke. Untuk aluminium yang sering kita pakai pada kehidupan sehari-hari, meskipun berada di sebelah kiri hidrogen, namun aluminium tidak mudah berkarat. Uniknya, ketika aluminium teroksidasi menjadi Al2O3, bukannya menyebabkan karat, justru Al2O3 dapat mencegah agar aluminium tidak mengalami proses lebih lanjut hingga mencegah terjadinya korosi. Bener banget tuh teman-teman, karena sikap uniknya ini, meskipun ia berada di urutan yang mudah teroksidasi, namun oksidasi tersebut dapat melindungi aluminium itu sendiri. Ternyata ada beberapa hal yang dapat menyebabkan atau mempercepat korosi ini, yaitu yang pertama adalah air dan oksigen, yang kedua adalah elektrolit asam ataupun garam. Apalagi nih Kak Jarah?
Yang ketiga itu adalah permukaan yang tidak rata, dan yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia atau kontak logam dengan logam lainnya yang memiliki potensial elektroda yang lebih besar. Korosi ini akan terjadi apabila paku atau media lainnya berinteraksi langsung dengan zat-zat di sekitarnya. Dan proses korosinya berbeda-beda tergantung dengan paku tersebut berinteraksi. Teman-teman, ternyata korosi ini dapat sangat amat merugikan loh. Nah, ini kita akan memberikan sedikit dampak dari korosi. Korosi dapat menyebabkan kerusakan material, misalnya konstruksi jembatan yang rapuh dapat membahayakan penggunanya sehingga perlu pergantian material setiap periodenya, dan berbagai material rusak lainnya. Untuk itu diperlukan pencegahan dalam terjadinya proses korosi tersebut. Kerusakan akibat logam berkarat pada gilirannya akan menyebabkan cedera dan kecelakaan saat digunakan. Misalnya pada saat kita menggunakan tangga yang berkarat, tangga ini dapat rubuh dan kita bisa jatuh. Nah, berarti di sini dampaknya ini bukan di masalah ekonomi aja, bukan di masalah untuk penggantian dari karatan menjadi bahan baru atau besi baru, tapi juga berdampak pada diri kita, atau bisa kita bilang dapat melukai diri kita sendiri. Dampaknya bukan itu aja loh, teman-teman. Pada umumnya, semua peralatan elektronik mengandung komponen logam yang mempunyai waktu hidup atau masa. Komponen-komponen tersebut dapat menimbulkan korosi pada komponen tersebut, dapat merugikan ekonomi akibat berkurangnya masa produktif peralatan elektronik tersebut. Korosi bahkan dapat menyebabkan terjadinya gangguan berupa terjadinya hubungan pendek atau korslet yang dapat mengarah kepada terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Masalah korosi peralatan elektronik merupakan salah satu sumber yang dapat memicu kegagalan operasional serta keselamatan kepada suatu industri. Nah, di sini kita ada sedikit data mengenai dampak dari korosi. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ya. Di Amerika Serikat, biaya tahunan akibat korosi diperkirakan sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1980-an dan menjadi 170 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2000-an. Wah, itu angka yang bukan sedikit ya. Kalau kita tahu sendiri, itu angka, wah, lumayan besar juga dampak dari korosi. Jadi gimana nih guys, korosi ini serem banget. Tenang aja. Setelah ini ada yang dapat menghambat korosi tersebut. Nah, dalam ini cara-cara pencegahannya ya. Dalam pencegahannya, kita dapat menghambat terjadinya korosi dengan tidak membiarkan terjadinya interaksi langsung antara besi dengan zat-zat yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara pengecatan, pelapisan dengan plastik, dilapisi minyak atau oli, pelapisan dengan krom, pelapisan dengan timah, dan apakah Aul? Selanjutnya adalah pelapisan dengan seng, pengorbanan anoda, galvanisasi, dan yang terakhir adalah mengontrol kelembapan udara. Wah, banyak banget ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menghambat korosi. Nah, jadi teman-teman udah paham kan apa sih itu korosi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya? Selanjutnya apa nih Kak Jarah? Nah, selanjutnya kita memasuki bahan-bahan dan alat. Oke. Praktek ini dilakukan dalam kurun waktu seminggu, yaitu pada tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021. Bener banget, tapi kalau teman-teman mau praktek dalam kurun waktu yang lebih atau kurang juga boleh ya teman-teman. Nah, untuk alat yang mendukung praktek
ini ada beberapa, yaitu wadah aqua gelas 7 buah, kertas amplas, karet gelang 2 buah, plastik bening 2 buah, dan yang terakhir adalah paku besi 7 buah. Untuk bahan-bahannya adalah air biasa, air garam, larutan cuka, dan juga minyak. Dalam tujuan prakteknya, praktek ini dilakukan untuk mengetahui paku mana yang paling korosif dan paku mana yang paling tidak korosif. Serta bagaimana proses perkaratan tersebut terjadi selama seminggu. Nah, dalam prosesnya terbagi menjadi 7 buah wadah, yaitu wadah pertama hanya berisikan paku kosong, wadah kedua berisikan paku yang direndamkan dengan air biasa, wadah yang ketiga berisikan paku yang direndam dengan air garam, wadah yang keempat berisikan paku yang direndam dengan air cuka, wadah yang kelima berisikan paku yang direndam dengan air minyak, wadah keenam berisikan paku kosong dan ditutup, wadah ketujuh berisikan paku yang direndam dengan air biasa dan juga ditutup. Nah, ini kita masuk ke hari pertama praktikum. Pada paku saja tidak mengalami perubahan apapun. Pada paku dan air biasa belum ada mengalami perubahan apapun. Pada paku dan air garam belum mengalami perubahan apapun. Pada paku dan larutan cuka belum juga mengalami perubahan. Pada paku dan minyak belum ada mengalami perubahan. Pada paku kosong dan ditutup belum juga mengalami perubahan. Dan pada paku air biasa dan ditutup belum juga mengalami perubahan. Selanjutnya adalah praktik pada hari kedua. Gimana sih reaksi paku setelah didiamkan selama 2 hari? Yaitu pada paku saja belum mengalami perubahan, pada paku yang direndam pada air biasa mulai tampak perubahan warna air, pada paku yang direndam pada air garam, air tersebut mulai menjadi keruh, pada paku yang direndam pada larutan cuka belum mengalami perubahan apapun, pada paku yang direndam pada minyak belum mengalami perubahan apapun juga, pada paku kosong yang ditutup belum mengalami perubahan, dan yang terakhir pada paku yang direndam pada air biasa dan ditutup berubahnya warna air menjadi lebih keruh. Nah, kita masuk pada hari ketiga. Pada paku saja tidak ada mengalami perubahan apapun. Pada paku dan air biasa, karat mulai muncul. Pada paku dan air garam, air makin keruh dan karat makin bertambah. Pada paku dan larutan cuka, belum ada mengalami perubahan. Pada paku dan minyak, belum ada mengalami perubahan. Pada paku kosong dan ditutup, belum ada mengalami perubahan. Dan pada air biasa dan ditutup, paku mulai berkarat. Selanjutnya adalah reaksi paku setelah direndam selama 4 hari, yaitu pada paku saja belum mengalami perubahan apapun. Pada paku yang direndam pada air biasa, air makin keruh dan karat bertambah dari sebelumnya. Pada paku yang direndam pada air garam, air semakin keruh dari sebelumnya dan karat makin bertambah. Pada paku yang direndam pada larutan cuka belum mengalami perubahan apapun. Pada paku yang direndam pada minyak tidak mengalami korosi atau tidak ada perubahan apapun. Pada paku kosong dan ditutup tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah paku yang direndam pada air biasa dan ditutup, airnya semakin keruh dan karat semakin tampak banyak. Nah, ini sudah masuk hari kelima. Pada paku saja tidak mengalami perubahan apapun. Pada paku berisi air biasa, air makin keruh dan karat bertambah dari sebelumnya. Pada paku berisi air garam, karat sudah jelas. Pada paku yang berisi larutan cuka belum ada mengalami perubahan. Pada paku yang berisi minyak belum ada mengalami perubahan. Pada paku kosong dan ditutup belum ada mengalami perubahan. Pada paku air biasa dan ditutup, karat semakin jelas. Selanjutnya adalah hari ke-6.
Ini adalah reaksi paku setelah direndam selama 6 hari, yaitu pada tanggal 18 September 2021. Pada paku saja, mulai ada tanda-tanda karatan, namun sangat sedikit. Pada paku yang direndam pada air biasa, air semakin keruh dan paku semakin banyak. Dan karat semakin banyak. Kemudian, paku yang direndam pada air garam, karatan makin banyak dari sebelumnya. Pada paku yang direndam pada larutan cuka, mulai ada sedikit kelihatan karat, tapi sangat sedikit. Pada paku yang direndam pada minyak, tidak mengalami korosi atau tidak ada perubahan. Pada paku kosong dan ditutup, tidak mengalami perubahan. Pada paku yang direndam pada air biasa dan ditutup, karat semakin bertambah. Oke, kita masuk ke hari terakhir nih, hari ke-7. Pada paku saja kelihatan sedikit karat pada paku. Pada paku yang berisi air biasa, karat semakin banyak dan air semakin keruh. Pada paku yang berisi air garam, karat hampir menyelimuti seluruh bagian pada paku. Pada paku yang berisi larutan cuka, kelihatan karat yang sedikit. Pada paku yang berisikan minyak, tidak mengalami perubahan. Pada paku kosong dan ditutup, karat sedikit timbul. Pada paku air biasa dan ditutup, karat semakin banyak dan hampir menyelimuti paku. Wah, udah selesai nih. Jadi, kalau menurut Kak Jarah, gimana paku mana sih yang paling korosif? Kalau menurut saya, paku yang paling banyak mengalami korosi itu adalah pada paku yang berisikan air garam. Nah, kenapa saya mengemukakan bahwasannya paku yang berisi air garam itu lebih banyak mengalami korosi ya? Nah, seperti ini. Paku yang paling cepat berkorosi adalah paku yang direndam dengan air garam. Hal ini disebabkan karena larutan asam atau garam lebih kuat dalam menghantarkan elektrolit dibandingkan air. Faktor pemasukan udara yang banyak dan faktor lainnya juga sangat mempengaruhi. Nah, seperti itu. Dan saya mau nanya balik nih. Kalau menurut Kak Aul, kira-kira mana ya paku yang tidak mengalami korosi sama sekali atau paling sedikit mengalami korosi? Kalau menurut Aul, paku yang paling lambat mengalami korosi adalah paku yang direndam pada larutan minyak. Kenapa ya? Karena di dalam minyak tidak terdapat air dan udara atau oksigen, sehingga tidak dapat terjadinya reaksi reduksi oksidasi. Sehingga proses korosi tidak dapat terjadi di dalam minyak. Minyak merupakan salah satu media yang dapat menghambat korosi dengan cara mengoleskan minyak ke besi agar tidak terjadi kontak langsung antara besi dan air serta oksigen. Namun dalam perawatannya minyak harus dioleskan secara berkala. Jadi minyak itu nggak dapat korosi teman-teman, namun minyak dapat menjadi penghambat korosi. Sekian video dari kami tentang praktikum korosi. Saya Nur Afiza Zahra dan rekan saya Aulia Rahma beserta guru kimia kami yaitu Dr. Anda Jati Setiasi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.